Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan merespon atau menjawab apa yang dikatakan oleh Cici Jesslyn atau yang sekarang terkenal dengan penyembah tertinggi atau juga terkenal di media internet sebagai Esmeralda. Seperti apa pembicaranya, dan mari kita simak dan akan kita bahas sesuai dengan pemahaman Kristen yang sebelumnya dia katakan bahwa dia seorang Kristen yang menjadi muat, dan kita akan mencoba menjawab sebagai atau dari sudut pandang Kristen yang kita anut. Mari kita lihat dia. Let me do that. Saya yakin begini, barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak persyaratannya? Gampang sekali. Gampang kan? KTP kan? Selesai kan? Berarti salah kan? Pinjol kebanyakan semuanya pembohongan, penipuan, betul? Ya, betul. Pada akhirnya adalah pemerasan orang. Betul. Kita dijanjikan Kristen. Yang penting percaya Yesus selamat, whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang nggak? Terlalu gampang. Terlalu gampang. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat apapun. Berarti bisa divalidasi tidak apakah benar atau tidak. Di sini Esmeralda atau Jesslyn menyamakan konsep keselamatan Kristen seperti pinjol. Terlalu gampang dan validasinya tidak valid. Jadi kita kalau kita paham atau kita pernah baca Alkitab, kita tidak akan berkata seperti ini. Jadi miris ya. Kalau dia pernah membaca Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, siapa yang mau mengikut aku harus memikul salibnya dan harus menyangkal dirinya. Jadi ini Esmeralda atau penyembah tertinggi, Cici Jesslyn ini tidak pernah baca Alkitab. Dan di mana dia berpikir seperti yang dia mau. Karena konsep yang dia terapkan Tuhan adalah sesuatu yang tinggi, melampaui akal manusia yang mewakili. Kalau kita flashback ke penciptaan awal, Allah menciptakan kita manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Namun karena akibat manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita contohkan seperti tanaman ya, kalau mawar dicabut dari tanah, ia akan tampak segar, namun dia akan mati. Demikian juga manusia. Allah menciptakan manusia itu untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Namun karena manusia itu seperti tanaman tadi terlepas dari sumbernya atau medianya, maka manusia itu akan mati seperti tanaman. Dan untuk itulah Yesus Kristus menembus manusia sehingga manusia kembali hidup bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita teruskan membaca Matius 16, 25-28, seperti ini. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Dan Anda bisa baca seterusnya sampai ayat 28. Jadi, itulah artinya mengikut Kristus. Kita harus bisa menyangkal, bukan berarti kalau kita setelah ditebus, kita berbuat seolah-olah suka-suka kita. Karena setiap kita berbuat, kita bisa karena kita sudah selamatkan. Bukan gitu, itu namanya konsep konyol. Karena di dalam Kristen sendiri, seiring kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan roh kebenaran itu akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Karena kalau kebenaran itu akan takut melakukan segala kejahatan.
Makanya sehingga kalau kita mengikuti Yesus Kristus, aplikasinya adalah kita akan mendalami kasih karunia dan merendahkan hati kita dan siap menyangkal diri kita. Dan upahnya adalah hidup yang kekal dan kembali. Jadi kalau Jesslyn bilang tadi, kekristenan konsepnya seperti pinjol, itu sangat berjauh beda ya. Tetapi yang perlu saya katakan, kalau di dalam dunia dagang, kalau barang murah belum tentu kualitasnya rendah. Jadi ini perlu kita paham. Kalau Anda beli dari orang tangan kedua, ketiga, mungkin harga akan jauh berbeda. Tapi kalau Anda beli dari pabriknya atau dari tangan pertama, ya mungkin harga akan menjadi lebih murah. Jadi seperti itu ya lah. Kalau dibawa ke konsep dagang ya. Kalau konsep perniagaan, tetapi kalau ke pinjol, saya rasa tidak bersangkut paut ya. Kalaupun seperti dia katakan, atau kita ambil contoh lain. Kenapa pesawat lebih murah, bahkan lebih mahal dari bus? Apakah berarti kalau naik pesawat dari Aceh ke Jakarta lebih beresiko? Pada kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi banyak orang yang memiliki konsep yang berbeda dalam hati dan pikirannya. Di mana ada yang takut ketinggian, ada yang macam-macam. Seperti Jesslyn. Kalau Jesslyn tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak siap menyangkal salib, ya fine-fine saja. Jadi contoh yang tepat seperti itu ya. Validasinya rendah, sulit. Ya. Sulit untuk divalidasi. Sampai kita meninggal. Kalau saat kita di pintu akhirat, ternyata nih Tuhannya bukan Yesus. Habis nggak kita? Betul. Betul. Habis nggak kita? Betul. Ada yang menghakimi di akhirat. Yang menghakimi sudah tahu Tuhan itu siapa. Ya. Kita manusia itu diberikan waktu mungkin hidup 60 sampai 100 tahun. Insya Allah paling panjangnya 90-80. Kita sudah tidak punya waktu lagi ketika kita di depan pintu akhirat. Kita salah sebut nama Tuhan, nama Allah kita salah sebut. Habis, langsung neraka. Tuhan saja salah namanya, apalagi perbuatan kamu. Oke, betul lah umur kita 60 sampai 100 tahun. Seperti tertulis dalam Alkitab, kalau kita kuat 80 tahun. Tapi konsep yang saya tidak paham yang dikatakan Jesslyn adalah Tuhan kita tidak kita kenal dan perbuatan kita tidak tahu. Ini apa ya? Ini sangat ngawur menurut saya. Jadi yang perlu saya jawab adalah Tuhan kita tidak tahu. Jelas-jelas dalam Alkitab seperti tertuang Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini menggambarkan tentang penglihatan Yohanes, penghakiman yang besar, di mana orang-orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dan mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam danau api. Begitu ya Cici Jesslyn. Dan kalau kita lihat juga di Matius 25, 31, 46. Yesus mengajarkan mengenai bagaimana ia akan datang dalam kemuliaannya, memisahkan orang-orang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi seperti itu ya Jesslyn. Dan kalaupun lagi kita berbicara ayat lain, 2 Petrus 2, 2 Petrus 3, 10 sampai 13. Petrus berbicara tentang hari Tuhan yang akan datang seperti pencuri. Mana langit akan berlalu gemuruh, unsur-unsur akan hangus. Jadi begitu ya. Jadi dalam Al-Quran juga yang akan menghakimi hari kiamat atau jalan yang lurus itu atau hakim yang ada itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi kalau kamu tidak mengenal Tuhan sendiri bagaimana? Dan bagaimana kalau di luar kuasa Tuhan atau kuasa itu tidak dimiliki Yesus? Dan bagaimana dia bisa jadi hakim
ini sesuatu contoh ya, biar Jesslyn paham. Jadi saya bertanda tanya ini. Jadi sampai dibaptis 7 kali, apa cuma dibaptis aja dalam gereja tidak pernah belajar Alkitab? Atau jangan-jangan ini cuma Kristen KTP yang hanya melihat saja. Sehingga setelah mualaf dia dibilang wow gitu, mengaku-ngaku penyembah tertinggi. Jadi tolong ya, kalaupun Anda telah menjadi mualaf, silakan saja seperti yang saya katakan tadi. Berat-berat mengikut Yesus harus siap memikul salib, menyangkal diri, dan siap di apa namanya, digodok lah bahasa sekarang. Kalau masuk militer itu harus digodok, bukan seperti kamu. Jadi itu yang masih dipertimbangkan. Bukan karena di dunia ini gampang dan lain-lain. Barang yang terlalu gampang itu harus dipertanyakan kenapa dia gampang. Kalau dia gampang dan tidak ada usaha harus dilakukan setelahnya, harus kamu cek dan validasi sedalam-dalamnya. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, cepat-cepat perbaiki. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Yang harus kita siapkan adalah seawal mungkin sebelum kita meninggal, paling tidak kita tahu Tuhan kita siapa, kita tahu iman kita apa, kita tahu kita bisa hidup dengan baik. Paling nggak kita mengusahakan sekuat tenaga. Hidup tuh jauhi dosa. Jadi saat kita meninggal, kita dihadapkan dengan akhirat, kita dihadapkan dengan penghakiman itu, kita bisa tanggung jawab. Tuhan kita bisa sebutkan dengan betul. Allah satu-satunya, Tuhan absolut. Kita lewat sisi tahap 1, kita pasti mendapat akhirat. Cuma setelah itu tidak selesai. Iman saja tanpa ada perbuatan itu fana. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Itu adalah tulis Alkitab, betul? Dan itu sesuai dengan konsep nanti kita akan meninggal. Iman kalian lewat, kalian percaya dengan Allah. Setelah itu kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan hanya di Islam baru diberitahu. Saya baru tahu itu saat saya di Islam, bahwa yang akan mengaku tentang dosa-dosamu adalah semua anggota tubuh kita. Betul. Mereka yang akan memvalidasi, mereka yang akan memberitahu. Jadi kamu tidak ada niatmu, tidak ada apa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sudah ada CCTV-nya soalnya. Betul. Dan mereka, dirimu sendiri yang akan mengaku. Semua anggota tubuhmu akan mengaku apa yang pernah mereka lakukan. Itu ada timbangannya. Nah sekarang, timbangan ini kalau terlalu berat, kamu akan dimasukkan kepada api pencucian. Semakin berat, apimu akan semakin berat juga. Setelah kamu bersih, dicuci sampai murni, barulah kamu bisa masuk ke akhirat karena kamu percaya dengan Allah. Itulah kenapa Allah Maha Pengasih. Walaupun kita berdosa, tapi kita bertanggungjawabkan, akan tetap diberikan jalannya. Tapi sekarang ini bisa kita hindari dengan kamu menyatakan kamu benar-benar melaksanakan semua kewajibanmu kepada Allah. Itu akan dipahami, diseimbangkan sampai jika itu melebihi, kamu tidak perlu melewati api pencucian. Asalkan dosa kamu dan perbuatan betul kamu, perbuatan baikmu itu jauh lebih banyak, pahala kamu jauh lebih banyak. Seperti hal sholat dan lain-lain, dan semua kewajiban kita sebagai orang umat muslim kita jalani dengan baik. Kita bisa menyeimbangkan itu. Itulah kasihnya Allah. Allah memberikan kita banyak cara, dan banyak sekali kan. Dan cara untuk melipat gandakan pahala-pahala kita untuk bisa menyeimbangkan dosa kita banyak. Hanya perlu pertanyaannya, kamu mau usahakan atau tidak kan? Karena Allah memberikan kita free will. Free will itu harusnya kita gunakan untuk menyeimbangkan timbangan ini, supaya kalau bisa kita masuk akhirat itu benar-benar clean, sudah bersih, sudah murni. Nah itulah namanya pertanggungjawaban yang harusnya manusia pahami. Itu di akhirat, konsep di akhirat itu juga mempermudah hidup kamu di dunia ini. Saat di dunia tidak terlalu susah, dan di akhirat kamu menjaga keselamatan hidup kamu. Itulah baru penjelasan yang lengkap. Kita telah melihat semua apa yang dikatakan penyembah tertinggi atau Esmeralda ini, dan saya semakin bingung tentang apa yang dia bicarakan. Itulah bedanya antara Kristen dengan Islam, bahwa keselamatan itu gratis dari Yesus Kristus, karena tidak ada perbuatan baik atau upah apapun yang bisa menyelamatkan kamu dari kematian, maut, atau api neraka. Kalau di Islam konsepnya amal, perbuatan baik ditimbang, yang jadi pertanyaan, seberapa banyak 1 kilo dosa dihapus dengan perbuatan amal? Ini yang menjadi sangat lucu menurut saya. Karena di dalam konsep Kristen tidak ada. Perbuatan baik itu adalah aplikasi keselamatan
daripada roh kebenaran yang diberikan kepada kita setelah kita mengaku Yesus Kristus. Begitu ya Nen cantik. Jadi yang mau saya katakan, biarlah keyakinanmu yang seperti kamu yakini jalani. Dan kamu tidak perlu membahas sesuatu yang tidak mampu kamu bahas, seperti saya katakan. Karena kalau kita berbicara kasih Yesus atau tentang Yesus Kristus, otak kita tidak mampu. Karena meluap-luap. Karena apa yang dikatakan Yesus atau apa yang diperbuat Yesus tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Contoh, konsep keselamatan tadi itu sangat-sangat di luar logika fantastis. Karena memang tidak ada timbangan atau perbuatan baik yang bisa ditimbang-timbang untuk menghapus dosa. Ya kalau sudah berbuat dosa, harusnya ya hukuman mati. Tidak ada lagi. Mau buat seperti apa? Mau apa? Contoh kalau kamu bunuh orang, apa bisa kamu hidupkan lagi? Ataupun kalau kamu dipenjara dengan seumur hidupmu, apakah itu berimbang? Ini suatu contoh yang tidak bisa kita pikirkan. Tapi kalau kita remang-remangnya dengan hati dan nurani, ini sangat masuk akal. Jadi, biarkanlah Yesus kami seperti yang kami yakini. Karena kami seperti yang diajarkan, kami harus siap menanggung salib. Berbicara konsep free will, sesungguhnya kebebasan berpikir itulah yang membatasi manusia dengan Tuhan. Karena begitu manusia tahu bahwa dirinya berdosa, dia takut akan Tuhan. Demikianlah Adam dan Hawa di Taman Eden. Setelah memakan buah kebenaran itu, mereka sadar bahwa dirinya adalah telanjang. Maka dia malu berhadapan dengan Tuhan. Jadi seperti itu konsep free will. Free will adalah cara kita berpikir yang sudah membatasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita memakai akal lebih kita, semua perbuatan Tuhan, semua mujizat-mujizat itu di luar batas kekuatan pikiran manusia. Jadi seperti itulah yang bisa saya jawab secara pemahaman pribadi saya secara Kristen. Dan semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku Kristen yang sedang bimbang atau dalam mencari kebenaran dalam keimanannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai wawasan atau pikiran supaya kita terbuka lebih serius di dalam memahami Yesus Kristus. Jangan sesat, hai manusia.